Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Abel gimana Mang Abel kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Mang Abel, di video ini kita kan lagi ngebahas tentang overheat Mang Abel ya. Iya. Ya, jadi pertanyaan kita tuh banyak dari teman-teman di luaran yang punya kendaraan. Sebenarnya overheat itu apa sih, Mang? Overheat itu emang kelebihan udah panas dari lampu indikatornya udah hidup, mungkin dari air nggak jalan bisa jadi itu kan air misalkan dari pompa dari termostat itu yang bagian saluran air bisa jadi itu, misalkan dari kipas ekstrapen bisa itu akibat panas dari sana bisa jadi overheat itu. Dan cuman kalau misalkan biasanya mobil Vios kayak mobil-mobil sedan sekarang mah biasanya dari kipas kebanyakannya, kipas ekstrapennya gitu. Berarti yang namanya overheat itu sebenarnya bahaya Mang di perjalanan ya? Ya bahaya. Bahaya sekali. Jadi penanggulangannya memang juga harus serius. Kira-kira seberapa besar Mang efek dari overheat ini di jalanan? Overheat di jalan maksudnya di jalan. Ya, pada saat kita berjalan kan overheat nih. Ya. Itu bahaya gak buat mesin? Oh iya itu bahaya Pak, kalau misalkan overheatnya udah parah sampai di jalan itu bisa mengakibatkan turun mesin semua. Ya. Turun mesin sama blok semua, boring semua kena. Jadi overheat itu sebenarnya banyak faktor ya, banyak penyebab. Ya, banyak penyebabnya ya, bisa dari itu kan biasanya kalau mobil Vios kebanyakannya Avanza dari kipas ekstrapen itu nggak jalan. Ya. Kebanyakannya gitu. Makanya pada yang punya mobil kurang tahu mungkin dari ampere itu ampere panas fungsinya apa, kadang-kadang itu nggak maksudnya nggak ngerti gitu ampere itu apa gimana jalan, kebanyakannya gitu. Jadi overheat di jalan. Nah, untuk pengerjaan overheat ini Mang, ini kan kita dibersihkan satu persatu ya. Dari mulai ini kan klep ya. Iya. Klep, kemudian di sini juga ada pompa oli. Iya. Kemudian ini ada apa namanya nih? Rokan as. Kemudian juga ada rantai keteng. Nah, itu berarti harus dibersihkan satu-satu, Mang. Ya itu harus bersih semua, itu mesti harus, jangan maksudnya harus nggak ada oli yang sisa kayak yang udah lama gitu, harus bersih. Kerak-kerak gitu ya? Kerak-kerak olinya harus bersih gitu. Iya. Baik, berarti overheat ini memang kira-kira pengerjaan itu berapa lama, Mang? Kalau kondisinya parah gitu ya, harus dibersihkan semua, itu kira-kira harus berapa lama? Itu paling misalkan 3 hari lah. 3 hari ya? 3 hari lah kalau misalkan ini pengen bersih semua, tetap bersih kayak baru gitu. 3 hari ya, 3 hari. 3 hari ya. Berarti 3 hari itu sebenarnya yang paling lama adalah proses pembersihan ya? Ya, proses ini yang pembersihan yang bagian lama. Ya, seperti ini kan banyak kerak-kerak oli ya, Mang? Ya. Kerak-kerak Ini oli. kayak gini nih. Nah. Oke. Jadi memang overheat itu memang tadinya penyebabnya memang ekstraven bisa mati. Ya, ekstraven biasa. Airnya juga kurang ya. Air itu dari misalkan water pump juga bisa. Ya. Water pump misalkan nggak sirkulasinya, muternya kurang bisa. Itu dari air kebanyakannya sih overheat biasanya dari kipas kayak termostat. Ya. Termostat kadang-kadang nggak kebuka, Ya. kadang dari air, kadang dari tutup radiator juga bisa. Tutup radiator itu kan udah lemah, bisa jadi itu kan banyak keluar ke pendingin airnya. Jadi nggak kekontrol gitu, ini kan ngecek. Jadi sebenarnya kalau air itu memang harus dicek ya, Bang. Setiap kali mau berangkat sebaiknya dicek ya. Ya lebih bagus itu dicek, lebih bagusnya dicek, dilihat kalau mau berangkat kira-kira jauh seharian harus dicek. Ya. Dicek air dari radiator, kalau bisa, kalau pendingin kosong sih nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman dari radiatornya aja, yang penting dari radiatornya aja. Kalau pendingin kosong nggak masalah, nggak masalah. Yang penting radiator yang Radiatornya, yang air yang di radiatornya yang mesti dicek. Gitu. yang cek tuh ya. Kalau dia bermasalah, berkurang, berarti ada kerusakan mungkin pada packing atau gimana gitu ya? Itu bisa jadi kan kayak packing cylinder head, dari water pump juga bisa, dari selang, rembes, bisa jadi itu dari apa? Dari biasa AC, kalau misalkan di AC itu bisa jadi. Ya. AC kalau dihidupin kadang-kadang ikut panas mesin. Ya. Bisa jadi itu dari kipas AC ekstrapen kan ada dua, yang ada satu gitu. Ini Pak, ini tuh packing buat cylinder head, tapi ini kan yang ori yang bawahnya. Ya. Makanya kalau udah disekrap, misalkan udah panjat, udah overhead, mesti digantinya yang biasa, yang ring rod, yang tebal.
ini kan pasti di scrub, pasti tipis ini ya. Ya. Ini kan pasti di scrub semua. Iya. Pasti agak tipis, agak kikis semua ini. Ah. Nah ini Pak dikasihnya yang tebal, yang liquid, yang biasa. Jadi karena dia di scrub, otomatis nggak bisa pakai yang ori gitu. Nggak sama yang ori, yang tebal aja ini yang biasa. Yang biasa. Kalau pakai yang ori malah jadi tambah. Tambah ke bawah ini bagat tipis ke bawah. Iya. Oke Mang, siap. Jadi ini namanya packing cylinder head. Siap. Nah ini masuk ke sini. Kalau misalkan ini udah di scrub pasti agak bawah ini ke bawah. Oh iya Mang, yang namanya seal karet ya karet. Ya. Itu kan kalau yang masih baru kan lenturin lembek. Ya, lentur. Nah, kalau dia udah panas, udah keras, itu berarti kan nggak lentur lagi tuh. Dia bisa mengakibatkan si baut-baut ini bisa jadi naik ya, renggang ya. Enggak sih, enggak ini enggak sampai bisa naik ini renggang, cuman itu ke olisi bisa akibat overhead itu Pak, panas ini mah keras Ya. ini olisi yang misalkan olisi ini kan keras, akibatnya udah overhead panas, jadi dia ikut keras ini kepanasan. Ya. Kadang nggak lentur lagi ya. Udah kalau itu udah keras. Iya. Baik, makasih Mang Abel. Siap, Pak. Semoga nih perbaikan kali ini di mobil ini segera selesai. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan ini adalah salah satu pembongkaran mesin karena akibat dari overheat. Ya untuk teman-teman jangan lupa lebih memperhatikan kondisi mesin pada saat ingin berangkat terutama ya. Jadi cek segala macam oli dan air. Baik, terima kasih Mang Abel. Ya sama-sama Pak. Makasih ya. Ayo sama-sama.